Cinta mati kepada keluarga, bisa jadi inilah yang menjadi kamus hidup Ustadz sekaligus selebriti Riza Muhammad. Buktinya di tengah kesibukan berdakwah, Ustadz Riza tak pernah sekalipun melewatkan waktu untuk ikut bermain dan mendidik Zulaika sang buah hati bersama Indri Giana sang istri. Sebuah pemandangan yang konon tak pernah dibayangkan oleh Indri mengingat cita-cita Ustadz Riza yang notabene sangat menginginkan anak laki-laki sebagai anak pertama. Tapi uniknya, meski tidak mendapatkan anak laki-laki sebagai anak pertama, tapi toh faktanya Ustadz Riza tetap bahagia dan bersemangat mencintai dan mendidik Zulaika sang buah hati dengan nuansa penuh Islami. Tapi berawal dari obrolan tentang keinginan Ustadz mempunyai anak laki-laki sebagai anak pertama, benarkah tiba-tiba Indri sang istri langsung mencetus rela dipoligami? Ada apa dengan istri Ustadz Riza yang mengutas pernyataan mengejutkan? Alifnya mana Alif? Ini Alif. Tanya mana ya? Cari dulu tanya nih Tani. Oh itu Tata, ye Ta. Dulu saya punya sebuah expectation anak pertama itu mesti cowok ya. Tapi ternyata saya membaca dalam sebuah dalil hadis tidak boleh mengharap jenis kelamin. Karena memang kembali kepada surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi belum tentu baik untukmu. Saya rasa laki-laki dan perempuan sama aja ya. Jadi kalau nanti next nih hamil perempuan lagi, alhamdulillah kita hamil lagi. Kalau next lagi perempuan lagi, kita hamil lagi terus ya. Terus begitu kan artinya ya. Ya penasaran. Ya udahlah kasih terima aja sebanyak-banyak. Kalau laki kan nggak ada batasnya ya umur saya. Kapan aja ayo gitu kan ya. Kalau istrinya udah lewat 40 nggak bisa hamil, cari lagi yang baru gitu. Biasanya kan yang ngomong gitu laki ya. Ini malah perempuannya. Soalnya kalimatnya itu memancing. Enggak, salah kaprah. Saya bilang laki-laki kalau 40 kan tidak ada menopause. Iya, makanya. Tapi kalau perempuan kan nah, menopause. iya, misalnya aku sudah mencapai 40, Bay masih bisa produksi anak. Ya udah. Ya udah. Oh itu artinya ketakutan itu selalu ada. Enggak, dia nggak takut. Istri apa gimana? Dia nggak takut kok. Istri saya nggak takut. Malah dia nyuruh poligami. Wow. Jarang kan istri yang nyuruh poligami. Biasanya perempuan-perempuan itu kan takut untuk dipoligami. Malah istri nyuruh saya poligami. Sikap Indri yang menawarkan Ustadz Riza untuk berpoligami itu pun sontak mendulang kejutan yang sungguh mengejutkan. Pasalnya, jika ada banyak ustadz hingga selebriti yang mendulang prahara pelik konflik akibat berusaha melakukan poligami layaknya Ustadz Al-Habsyi, mengapa Indri Giana begitu berani menyarankan sang suami untuk melakukan poligami? Usut punya usut, rupanya sikap Indri yang mengaku ikhlas di poligami itu pun dipicu oleh keseharian Ustadz Riza yang ternyata kerap menuai SMS hingga bujukan untuk berpoligami. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Indri terbakar cemburu hingga emosi hingga mengutas niat ikhlas di poligami? Ini handphone, bukan pribadi sudah sifatnya pemirsa. Umum. Handphone saya, handphone dia. Jadi yang namanya handphone harus dicek. Saya bilang cek aja. Ya memang nggak pernah macam-macam. Ya nggak ada apa-apanya kan. Tapi ada yang pernah ngetek ke aku ya, Bib. Ya, kalau foto-foto yang ngetek meluk-meluk itu ke di-tag aman, dia marah kan. Bahkan ada ibu-ibu yang datang kepada saya habis ceramah. Saya rela kok anak saya jadi istri nomor 2. Ya Allah. Kalau memang saya memanfaatkan kesempatan itu udah dari dulu kan. Iya, karena kan laki-laki fitrahnya nggak bisa hidup dengan satu perempuan sebenarnya gitu ya. Ya daripada dibatasin, daripada diem-diem nanti selingkuh, diem-diem ternyata istrinya ada di mana-mana gitu ya. Terus tahun udah punya anak ya mendingan disetujuin aja dari awal. Tapi saya sih nggak sampai segitunya bang, sampai dicari ini buat kamu nggak gitu. Cuma ngasih apa namanya lampu hijau aja kalau emang mau ya sudah gitu. Ya kalau sebenarnya kuat sih nggak akan ada ya. Perempuan itu kan memang fitrahnya di pencemburu. Ya tapi ya balik lagi ke fitrahnya karena laki-laki nggak bisa hidup sama satu perempuan gitu. Tapi kalau suaminya bisa menahan, bisa setia dengan satu istri, kenapa enggak? Soalnya tipikal suami emang orangnya nggak mau ribet gitu. Jadi
Satu aja nggak habis katanya. Uniknya meski mendapatkan izin langsung atau lampu hijau dari Indri untuk berpoligami, tapi toh Ustadz Riza memilih untuk setia hanya dengan satu istri, yaitu Indri seorang. Dan soal tak ingin sang istri gelisah apalagi emosi dengan setumpuk ajakan wanita lain untuk berpoligami, Ustadz Riza pun memiliki trik romantis untuk menghibur hati Indri, yaitu dengan puisi dan gaya mesra menanam dan menghias rumah mereka dengan pepohonan asri yang berujung sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya, Ustadz Riza sukses menghias halaman rumahnya dengan tanaman pohon kurma. Sebuah pohon yang lazimnya hidup dalam habitat lingkungan tandus layaknya padang pasir di kawasan Arab. Saya dengan istri bilang kalau mau seneng gak harus mahal kan saya. Gak harus pergi ke Eropa. Yang penting hatimu di hatiku, hatiku di hatimu. Gombal. Penting satu. Hari-hari kita nggak banyak yang macam-macam ya. Paling kita kadang bercocok tanam. Saya tanam beberapa tanaman yang fungsinya bisa dimakan. Ya, kita ya. Ini pemirsa. Tuh lihat hijau ya. Yuk lihat kurma kita yuk. Ayo sini sayang. Nah ini dia pemirsa. Tuh masih segini ya. Tuh tapi hidup loh. Untuk kondisi kita tumbuh ternyata pemirsa. Ini ada kecil loh. Ini 2 bulan lebih. Cuman kan kurma itu tidak bisa terlalu dipelihara. Dia kan suka di suhu-suhu yang tanahnya panas banget. Baru dia bisa tumbuh dengan baik. Setelah ini Intens masih akan balik mengupas cara luar biasa Denny Cagur merayakan ulang tahun Abi sang putra. Benarkah demi memberikan 4 kali perayaan ulang tahun secara berturut-turut, Denny bahkan mengeluarkan budget hingga puluhan juta rupiah. Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Yang tak kalah mengejutkan adalah gaya dari seorang komedian sekaligus presenter Denny Cagur dalam merayakan ulang tahun Abi putranya. Pasalnya, untuk merayakan ulang tahun Abi yang ke-9, Denny tampaknya tidak tanggung-tanggung nih. Sampai menggelar 4 kali rangkaian acara loh. Mulai dari jalan-jalan berwisata ke Jepang, lalu kejutan ulang tahun di sekolah Abi, sampai pada puncaknya yaitu perayaan ulang tahun bersama keluarga di rumah. Benarkah belum dirasa cukup, Denny masih mempersiapkan kado mewah untuk Abi anaknya? Saksikan beritanya sesaat lagi hanya di Intens.